Bismillahirrahmanirrahim. Gemar Gerakan Amalia Ramadan, Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana biizharil sayyidil bashar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, yang mana pada kali ini, pada kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengaruniakan kepada kita nikmat-nikmat yang amat banyak. Di antara nikmat tersebut yaitu Allah masih mengaruniakan kepada kita nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat ini alhamdulillah kita masih mampu untuk melakukan kewajiban kita, yaitu menjalankan saum Ramadan. Mudah-mudahan saum Ramadan kita dari awal sampai akhir kesemuanya ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita keluar menjadi pemenangnya dan diberikan predikat oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada qudwah kita, uswatun hasanah kita, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tugas kita sekarang adalah sami'na wa ata'na, i'tiba'ur rasul. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka kita hendaknya mengikuti dengan seksama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang lalu kita telah bahas 10 pasal pertama, yaitu Allah akan berikan rahmat bagi hamba-hamba Allah, kaum mukminin yang melakukan saum Ramadan. Pasal yang kedua kata Rasul, 10 yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia sifat salah dan lupa, memang itu sifat kita hadirin sekalian ya. Jadi sifat manusia itu kadang dia melakukan kesalahan, kadang dia melakukan kebaikan. Itu sifat manusia seperti itu. Bahkan manusia kata Allah sifatnya apa? Suka mengeluh, berkeluh kesah. Itu memang sifat kita sebagai manusia. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah seperti itu. Sesungguhnya manusia itu sifatnya berkeluh kesah. Jadi sifat mengeluh itu merupakan sifat yang tidak baik. Nah, dengan adanya Ramadan, maka fase yang kedua ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang suka mengeluh, berkeluh kesah. Kadang-kadang kita suka ya menzulimi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita suka mengatakan bahwa Allah ini tidak adil dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat semacam itu ketika Ramadan datang, kita saum Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah ya. Nah, oleh karenanya hadirin sekalian, dengan datangnya bulan suci Ramadan merupakan panen bagi hamba-hamba Allah yang beriman ya. Di sini saya garis bawahi hamba Allah yang beriman. Kenapa demikian? Karena memang orang Islam
masih ada juga yang tidak mau melakukan saum Ramadan. Masih banyak, berarti dia belum beriman. Masalah semuanya rahimani wa rahimakumullah. Jadi di fase yang kedua ini Allah siapkan ampunan bagi kita sebagai hamba Allah yang saum Ramadannya betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Mereka yang imannya benar, yang imannya hak. Apa sih imannya hak? Yang seperti apa iman yang benar itu? Kata Nabi, iman yang betul adalah yang pertama diucapkan oleh lidah kita. Kita ucapkan amantu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi sampai selanjutnya diucapkan oleh lidah kita. Yang kedua apa? Ditanamkan di dalam hati kita yang paling dalam, diyakini ucapan itu, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, diyakini di dalam hatinya yang paling dalam. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, semuanya yang rukun iman itu ditanamkan di dalam hati kita yang paling dalam. Yang ketiga, ketika sudah ditanamkan di hati kita, diyakini sebenar-benarnya, yang ketiga adalah iman itu diamalkan oleh anggota tubuh kita, anggota badan kita. Ini iman yang sempurna, dan ini tidak boleh dipotong-potong, ya, nggak boleh hanya di lidah doang nih, tapi hati nggak meyakini, itu orang belum beriman. Atau hanya di hati saja nih, tapi tidak pernah diucapkan di lisan, itu pun belum beriman. Atau berbuat baik saja deh, nggak usah diucapkan di lisan, ya, tidak meyakini bahwa adanya Allah, itu pun belum orang yang beriman. Orang yang beriman, tiga komponen itu harus lengkap dalam dirinya, diucapkan oleh lidah kita, ditanamkan di hati kita yang paling dalam, dan diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah iman yang hak. Nah, kalau sudah seperti itu, apa kata Allah? Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim. Allah akan meninggikan derajat bagi orang yang imannya benar, imannya betul. Apalagi, ya, wa maghfirah, Allah akan ampuni kesalahan sebesar apapun bagi orang-orang yang beriman, apalagi dengan datangi bulan suci Ramadan. Ya, maka maghfirah Allah ini akan Allah buka selebar-lebarnya, pintu langit, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Untuk apa? Untuk hamba-hamba Allah yang imannya hak, imannya benar, yang tiga komponen tadi itu ikut di dalam dirinya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, apalagi dia melakukan saum Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian apalagi bagi orang yang iman yang betul? Wa rizqun karim, Allah akan berikan rizki bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang imannya hak. Nah, oleh karenanya dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita nggak usah khawatir tidak mendapatkan rizki, nggak usah cemas akan rizki tersebut. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Kalau imannya betul, imannya benar, kita gak usah cemas akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu khawatir dengan tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah, ya. Kenapa? Karena orang yang cemas, orang yang galau, itu berarti dia imannya perlu ditanyakan, perlu diperhatikan lagi, apakah sudah betul imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya yang hak, yakin kata Allah, wa rizqun karim, Allah akan memberikan rizki kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi di fase yang kedua ini, hadirin sekalian, Allah akan berikan pengampunan dosa-dosa kita, dan juga Allah akan kasih kepada kita yaitu rizki yang luar biasa banyaknya. Nah, oleh karena itu semangatlah kita dalam melaksanakan saum Ramadan, semangatlah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
hendaknya iman kita tuh harus betul, harus benar sesuai yang telah saya sampaikan tadi itu. 3 komponen itu hendaknya harus ada pada diri setiap kaum muslimin. Kalau itu sudah ada, maka insya Allah saum kita akan sempurna. Insya Allah kita tidak akan lagi memiliki sifat yang berkeluh kesah kepada sesama manusia. Kita harus yakin seluruh hidup dan kehidupan kita semuanya kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saum Ramadan fase yang kedua ini, maka insya Allah yakin bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin, tidak pernah yang namanya ingkar dalam janjinya, hadirin sekalian. Rasulullah SAW bersabda, man sauma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang saum Ramadan dengan saumnya itu benar, rukunnya, syaratnya, dia tahu ilmunya, ya, dia tahu ilmu Ramadannya betul dia lakukan, dan yang kedua mengharapkan, yaitu keikhlasan, mengharapkan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi hendaknya sebagai hamba Allah yang beriman, kita lebih semangat lagi dalam melakukan saum Ramadan di fase yang kedua ini. Karena apa? Karena kita yakin bahwa kita ini banyak salah, banyak dosa. Dengan datangnya Ramadan, dengan kita beribadah Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Mudah-mudahan kita semuanya akan senantiasa semangat dan selalu istiqomah dalam melakukan saum Ramadan, dan juga selalu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas Ramadan kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan janjikan, akan diberikan kita rezeki yang amat sangat banyak, diampuni dosanya, diberikan rezekinya, insya Allah. Untuk fase yang ketiga, insya Allah di lain waktu kita akan bahas, dan hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kalau ada kata-kata kalimat yang salah, itu kesalahan dari diri saya pribadi, al-fakir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.